Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Savitri. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang beranggotakan Desi Savitri, Triyuniati, Reza Ariansyah, dan Arif Setiawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek hukum publik dalam perlindungan konsumen. Yang pertama, pengertian hukum publik. Hukum publik adalah aturan-aturan hukum yang mengatur kepentingan umum sehingga yang melaksanakan adalah terutama pemerintah. Hukum publik dimaksudkan hukum yang mengatur gabungan antara negara dan alat-alat perlengkapannya atau hubungan negara dengan perorangan. Yang kedua, macam-macam hukum publik dalam perlindungan konsumen. Yang pertama, hukum pidana, hukum administrasi negara, dan hukum internasional. Yang pertama, penjelasan dari hukum pidana, yaitu pengaturan hukum publik dalam lapangan hukum pidana secara umum terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kriminalisasi di bidang konsumen sebelum berlakunya Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Sudah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Indonesia merdeka melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Kitab undang-undang itu lalu diadopsi secara total. Karena perkembangan politik, adopsi undang-undang yang semula bertujuan untuk unifikasi karena tidak mencapai tujuannya. Hukum pidana itu sendiri termasuk dalam kategori atau hukum publik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Triyuniati. Hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara adalah instrumen publik yang paling penting dalam perlindungan konsumen. Sanksi-sanksi hukum secara perdata dan pidana seringkali kurang efektif jika tidak disertai sanksi administratif. Campur tangan administrator, negara idealnya harus dilatar belakangi itikat melindungi masyarakat luas dari bahaya. Sanksi administratif ini seringkali efektif dibandingkan dengan sanksi perdata atau pidana antara lain. 1. Sanksi administratif dapat diterapkan secara langsung dan sepihak. 2. Sanksi perdata dan atau pidana acapkali tidak membawa efek jerah bagi pelakunya. Dalam Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, Pasal 72 ditentukan pemerintah melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan upaya kesehatan. Dari perundang-undangan di atas terlihat beberapa departemen dan atau lembaga pemerintah tertentu yang menjalankan tindakan administratif berupa pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha dengan perilaku tertentu dalam melaksanakan perundang-undangan. C. Hukum internasional. Hukum internasional publik sering dinilai sebagai instrumen yang mandul dalam menangani banyak kasus hukum yang berdimisi lintas negara. Kepentingan nasional masing-masing negara kerap kali membuatnya harus menjadi macam kertas yang dengan sendirinya tidak bergigi dan tidak berserikatan bangsa-bangsa mencetuskan tentang perlindungan konsumen. Resolusi nomor 39 atau 248 tahun 1985 hal-hal apa saja yang dimaksud dengan kepentingan konsumen, antara lain 1. Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya. 2. Promosi dan perlindungan dari kepentingan sosial ekonomi konsumen. 3. Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan mereka kemampuan melakukan pilihan yang tepat sesuai kehendak dan kebutuhan pribadi. 4. Pendidikan konsumen. 5. Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif. 6. Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen dan organisasi lainnya yang relevan yang memberikan kesempatan dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh kasus aspek hukum publik dalam hukum perlindungan konsumen. Yang pertama, kasus maraknya penjualan bakso celeng. Sebuah ruko yang dijadikan tempat produksi bakso oplosan, daging sapi dengan daging babi hutan di Pasar Citereup, Kabupaten Bogor. Digerebek polisi Minggu 28 Mei 2017. Dari penggerebekan itu, polisi menyita barang bukti berupa 46 kilo daging babi hutan, daging ayam seberat 60 kilo,
daging ayam yang sudah dicampur dengan daging celeng seberat 4 kg, 1 unit penggilingan daging kasar, 1 unit penggilingan daging halus, dan 1 buah freezer. Petugas juga menciduk 6 orang antara lain Pranoto alias Noto, pemilik usaha bakso oplosan, dan keempat karyawannya yaitu Agus Isworo, Ujang, Imat Marjianto, kemudian Heri Setiawan sebagai pembeli. Penangkapan berawal dari informasi masyarakat Bogor tentang adanya tempat usaha bakso yang menggunakan bahan campuran dengan daging babi hutan. Hasil pemeriksaan sementara, Noto menjual bakso yang diproduksinya ke konsumen seharga 40.000 sampai 50.000 per kilo. Harganya lebih murah karena dicampur dengan daging celeng. Meski terindikasi kuat melanggar hukum, polisi belum menetapkan pemilik usaha bakso celeng ini sebagai tersangka. Sekian dari kelompok 2, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.